Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dia Sarse. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil review jurnal, yakni mengenai Application of Biotechnology in Food and Agriculture, a mini review, atau yang dalam bahasa Indonesia, penerapan bioteknologi dalam pangan dan pertanian, tinjauan mini. Berikut ini profil jurnal yang saya ambil. Yang pertama, pendahuluan. Bioteknologi adalah teknologi maju yang mengembangkan atau memodifikasi suatu produk untuk beberapa tujuan terapan dengan memanfaatkan organisme hidup. Ini dapat diperluas ke semua genera organisme, yaitu dari genera yang kurang rumit seperti virus dan bakteri, hingga genera yang lebih rumit seperti tumbuhan dan hewan. Jadi, bioteknologi telah menjadi ciri utama industri modern, pertanian, dan kedokteran. Bioteknologi modern menyediakan sejumlah metode yang digunakan para ilmuwan untuk mengenali dan mengendalikan struktur genetik spesies untuk digunakan dalam pengembangan atau pemrosesan produk pertanian. Penerapan bioteknologi berikut ini merupakan contoh dari penerapan bioteknologi yang telah dilakukan. Untuk yang pertama, tanaman bebas penyakit. Tanaman bebas penyakit merupakan aplikasi bioteknologi yang sangat praktis, dapat diproduksi dengan metode perbanyakan mikro. Salah satu contoh tanaman tersebut adalah pisang. Pisang biasanya ditanam di negara di mana pisang menjadi sumber utama pendapatan, pekerjaan, atau makanan. Perbanyakan mikro adalah cara meregenerasi plant pisang bebas penyakit dari jaringan tanaman pisang yang sehat. Ini memiliki semua manfaat yang mungkin menjadi teknik revolusioner yang lebih murah dan mudah digunakan. Yang kedua, pertanian di tanah asam. Kapur dapat diaplikasikan pada tanah untuk menjaga pH tanah. Proses ini tampaknya sangat baik tetapi juga mahal dan sementara. Sebagai alternatif, dimungkinkan untuk menumbuhkan kultivar yang lebih baik yang toleran terhadap aluminium. Yang ketiga, fortifikasi tanaman. Di negara-negara di mana terjadi banyak kekurangan makanan, tanaman fortifikasi menjadi sumber makanan yang sangat baik yang dilengkapi dengan nutrisi untuk anak-anak kurang gizi yang sedang tumbuh. Salah satu contoh tanaman yang dibentengi adalah potato. Kentang hasil rekayasa genetika ini banyak dibudidayakan dan digunakan di India dan menyediakan sekitar sepertiga hingga setengah protein lebih banyak daripada kentang biasa. Selain itu, kentang yang dimodifikasi secara genetik ini juga mengandung semua asam amino esensial dalam jumlah yang signifikan seperti lisin dan metionin. Potato ini bisa menjadi sumber makanan yang sangat potensial di negara-negara di mana kentang adalah makanan pokok utama. Berikut ini merupakan tabel tanaman dengan perbedaan nutrisi utama dari pemulihan tanaman asli. Untuk yang pertama, beras. Perbedaan utamanya yakni secara alami konsentrasi Fe dan Zn dalam beras rendah. Fortifikasi menyebabkan peningkatan besi dan zinc konsentrasi. Yang kedua, jagung. Produksi varietas jagung dengan peningkatan konsentrasi provitamin A dan karotenit. Konsentrasi mineral adalah tinggi varietas jagung. Biofortifikasi jagung dengan B-karoten telah dilaporkan. Yang ketiga, gandum. Kuantitas seng dan besi yang terbatas dalam gandum mengarah pada produksi varietas JM dengan konsentrasi 40-50% lebih besar Fe dan Zn. Yang keempat, singkong. Singkong di biofortifikasi dengan B-karoten untuk meningkatkan konsentrasi karoten ditambah jumlah besi dan seng ditingkatkan dengan penambahan mineral-mineral tersebut. Yang kelima, keemasan beras. Kekurangan vitamin A bisa dilawan dengan konsumsi beras emas. Sebagai konsentrasi B-karoten semacam itu karena provitamin A maksimal dalam beras emas. Yang selanjutnya, beras PT. Beras PT menunjukkan ketahanan terhadap penyakit bakteri, virus, serta jamur. Serangan hama dapat diminimalkan seperti beras PT dianggap sebagai bahan baru untuk mengurangi penerapan pestisida dan dianggap ramah terhadap kehidupan air. Selanjutnya, PT jagung atau jagung BT menunjukkan resistensi yang besar terhadap penggerek jagung. Pengembangan varietas transgenetik dapat meminimalisir serangan tersebut dari berbagai hama penyakit. Yang terakhir, kacang tunggak. Kandungan mineral seperti kalsium, besi, dan seng lebih tinggi pada kacang tunggak. Kandungan lemaknya meningkat. Fortifikasi nutrisi untuk meningkatkan status gizi tanaman yang dikembangkan oleh organisme hasil rekayasa genetika dengan perbedaan utama.
Penerapan bioteknologi yang keempat yakni pakan ternak. Tanaman rekayasa genetika praktis digunakan di negara-negara maju. Jenis tanaman seperti itu memiliki potensi yang sangat signifikan untuk menyediakan lebih banyak nutrisi daripada biasanya. Yang kelima, reproduksi dalam aquaculture. Bioteknologi telah muncul untuk memiliki aplikasi praktis yang lebih hebat dalam aquaculture. Bioteknologi telah membantu memaksimalkan pertumbuhan dan produksi dalam aquaculture. Penelitian sedang dilanjutkan di bidang ini untuk produksi organisme air yang lebih baik dan tidak berbahaya yang cocok untuk konsumsi manusia. Yang keenam, tanaman tahan hama. Serangan hama adalah salah satu masalah yang sangat umum di sejumlah tanaman berbeda di seluruh dunia. Tanaman ini mungkin termasuk tanaman pakan ternak atau tanaman lainnya untuk mendapatkan makanan. Salah satu contoh tanaman tersebut adalah BT cotton. Gen dari Bacillus thuringiensis atau BT yang sangat umum dimasukkan ke dalam tanaman kapas untuk pengembangan protein tertentu di dalamnya. Protein ini sangat beracun bagi sejumlah serangga yang berbeda. Dengan bantuan bioteknologi ini, BT cotton yang dikembangkan menghasilkan lebih sedikit serangan hama yang pada akhirnya menghasilkan produksi yang lebih signifikan. Yang ketujuh, tanaman tahan kekeringan. Metode target dan senjata pendek adalah dua teknik yang berbeda, tetapi utama dalam rekayasa genetika. Teknik-teknik ini diterapkan untuk mendapatkan tanaman transgenetik yang akan memiliki kemampuan untuk memberikan ketahanan terhadap kekeringan. Untuk yang ke-8, biofuel. Produksi biofuel merupakan salah satu tren yang muncul akhir-akhir ini. Biofuel bisa menjadi pengganti bahan bakar fosil yang muncul dan andal. 6 galur mikroalga diproduksi secara fotosintesis dalam sebuah fotobioreaktor. Di antara ke-6 mikroalga tersebut, Chlorella vulgaris strain yang paling dominan untuk produksi biodiesel. Chlorella vulgaris telah digunakan sebagai bahan baku. Kualitas biofuel dan produktivitas lipid dapat diukur sebagai kriteria pemilihan spesies untuk menghasilkan biodiesel. Yang kesembilan, pengembangan vaksin. Bioteknologi telah mengembangkan platform potensial bagi para ilmuwan untuk mengembangkan berbagai macam vaksin dengan cara yang murah dan andal serta dalam produksi massal untuk semua skala. Yang ke-10, fermentasi. Fermentasi adalah proses utama untuk mensintesis pabrik bir. Pada tingkat komersial, beberapa kali ragi digunakan untuk produksi pabrik bir. Anggur ringan dapat dibuat melalui mekanisme rekayasa genetika. Gen asing yang dikodekan dengan glukoamilase telah memungkinkan untuk memodifikasi ragi. Glukoamilase diekspresikan melalui ragi selama proses fermentasi di mana konversi pati menjadi glukosa telah dilaporkan. Strain ragi digunakan untuk sintesis anggur yang mampu memulai fermentasi malolaktik. Sintesis anggur terdiri dari dua langkah, yakni yang pertama fermentasi primer menggunakan ragi untuk mengolah glukosa menjadi alkohol. Yang kedua, fermentasi sekunder menghasilkan produk asam laktat dengan tingkat keasaman maksimum menggunakan bakteri. Yang ke-11, enzim. Enzim secara khusus digunakan dalam memproses dan produksi berbagai jenis makanan di tingkat industri. Produksi makanan dilakukan dengan mengembangkan teknik menghasilkan organisme melalui modifikasi genetik. Enzim ini mengandung karbohidrat dan protase. Produksi maksimum dapat dicapai dengan mengkloning gen-gen ini dalam periode waktu yang minimum. Enzim ini secara khusus digunakan untuk memproduksi dadih, keju, dan penyedap makanan. Persentase maksimum enzim yang digunakan dalam industri makanan lebih dari 50% jumlah karbohidrat dan protase digunakan di industri makanan Amerika Serikat. Enzim ini terdiri dari amilase dan renin. Yang terakhir, bioteknologi meningkatkan rasa. Para ilmuwan menggunakan metode bioteknologi untuk produksi buah-buahan dengan rasa yang lebih baik. Makanan GM dengan rasa yang ditingkatkan terdiri dari terong, ceri, lada, semangka tanpa biji, dan tomat. Benih dikeluarkan dari buah-buahan ini yang menunjukkan konsekuensi yang lebih baik seperti lebih banyak kandungan gula dengan bentuk larut yang meningkatkan rasa manis pada buah. Jalur fermentasi diubah dengan memanfaatkan bioteknologi untuk tujuan menambah rasa dan aroma pada anggur. Selanjutnya, kesimpulan, penggunaan praktis dari bioteknologi telah bergabung untuk menghasilkan produksi makanan berkelanjutan yang bermanfaat dan aman.
Lebih banyak penelitian direkomendasikan di bidang tersebut untuk teknologi dan teknik produksi dan pemrosesan yang lebih baik dan aman. Berikut ini merupakan daftar pustaka dari jurnal yang saya ambil. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.